Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial saya. Di tutorial kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya tentang aplikasi timetable ya. Jadi aplikasi untuk membuat jadwal secara otomatis dan tidak mungkin bentrok atau anti bentrok ya. Oke, ini contoh permasalahan yang masuk ke saya sendiri. Jadi ada salah satu guru dari sekolah lain ya, dari teman guru. Jadi dia memoto hasil jadwalnya sudah jadi, sudah dimasukkan. Namun jika di generate nanti muncul error ya, seperti ini ada ya. Jadi di sini jika sudah dimasukkan semua jam sudah tetap tapi muncul begitu. Nah, gimana Pak? Nah, di sini sudah ada file ROS-nya dan saya sudah dikirimi. Ya, jadi di sini ternyata harus cepat dan mengerjakannya dari kemarin, tapi belum jadi juga. Ya, jadi ini sudah sampai 2 malam, tapi belum jadi-jadi juga atau belum sukses juga. Padahal tidak ada yang dikunci atau dibatasi ya. Nah, sekarang saya coba buka filenya. Jadi langsung saya buka filenya. Ini file jadwalnya saya buka. Ya, ini saya gunakan timetable-nya versi 2018 ya, 2018. Saya sudah menginstalnya. Oke, ini adalah file jadwalnya. Memang ini ada beberapa ada beberapa ruangan atau jam yang kosong ya, karena ini memang tidak bisa dimasuki. Nah, saya coba generate juga menggunakan komputer saya coba ya, kita tes dulu. Nah, ini ternyata banyak yang error dan nggak bisa masuk. Jika kita generate, ini muncul 2, 4, 6, 7, ini yang nggak bisa masuk ya, sampai 20, 22, 24, 25, ini sampai 30. Nah, ini berarti kan banyak banget yang nggak bisa masuk. Ini permasalahannya di sini. Nah, mungkin kalau misalkan yang bingung atau tidak maksud, nanti akan bingung, nanti sampai banyak banget errornya. Gimana caranya ya? Ini sampai berapa ini, 70 yang nggak bisa masuk. Kita tunggu dulu ya sampai berapa errornya. Ya, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai generate. Nah, memang di sini setelah di generate ada beberapa masalah. Jadi ada kartu pelajaran sampai 176 yang error. Ya, jadi nggak bisa masuk dan nggak mungkin bisa menggenerate secara sempurna atau sukses ya. Jadi bagaimanapun juga file jadwal ini nanti nggak bisa sampai sukses ya. Jadi dari depan pun, setelah dites pun di sini sudah kelihatan kalau sudah dicek atau dites nanti ada error. Jadi kalau seperti ini nggak mungkin berhasil ya. Makanya langkah pertama itu harus dicek dulu, dites dulu apakah berhasil. Nanti kalau sudah sukses baru ke generate. Tapi kalau dites saja sudah bermasalah kayak gini, nanti nggak mungkin bisa masuk ke generate. Nah, setelah saya analisis ya, setelah saya coba cek di bagian mata pelajaran, di sini pelajarannya sudah sempurna, sudah sesuai. Di sini ada satu mapel yang memang disetting untuk jamnya itu pagi saja, maksimal sampai jam ke-6. Oke, ini mapel penjelas nggak masalah. Ini kalau cuma satu mapel kayaknya nggak masalah. Terus di sini masing-masing kelas itu untuk waktu kosongnya di sini jam 9.10 untuk hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Jumatnya sampai jam ke-6 saja. Oke. Ini semuanya sudah disetting, sudah sesuai, sudah benar. Terus nama guru ini sudah sesuai ya. Sudah dimasukkan semuanya. Nah, sekarang gimana cara mengefikkannya ya. Setelah saya lihat ternyata di bagian sini pilihan terus sekolah ya. Nah, di sini terus di bagian waktu lonceng atau
jam pelajaran. Maka jam pelajaran per harinya adalah 10 jam. Terus jumlah harinya adalah 6. Namun di waktu lonceng atau pergantian jamnya itu di sini ada istirahat ke-1, istirahat kedua. Ya, memang kita bisa memasukkan istirahat. Ya, jadi nanti ada jam ke-1, 2, 3, 4 terus istirahat, 5, 6 terus istirahat, 7, 8, 9, 10 dilanjutkan ya. Itu memang kita bisa buat seperti itu. Tapi kendalanya itu adalah nanti kalau ada pelajaran yang sampai jamnya itu adalah 5 jam atau mungkin 2 dan 3, jadi jumlahnya 5, itu nggak mungkin bisa masuk ke jam 1, 2, 3, 4. Ataupun nanti yang cuma 3 jam itu nggak mungkin bisa masuk ke jam 5, 6. Jadi paling masuknya ya jam 7, 8, 9. Tapi ini pun kalau 7, 8, 9 kan lebihannya 1 jam, ini kan nggak mungkin bisa masuk juga. Jadi itu adalah salah satu masalah di pembuatan jadwal ini. Jadi istirahat ini nanti menghambat pada proses pemasangan jam tadi. Jadi menurut saya ini untuk istirahat kita delete saja. Kita delete saja untuk istirahatnya dari istirahat ke-1 dan kedua. Untuk jamnya memang nggak masalah, silakan di setting 7 sampai 7.45. Nanti di sini istirahatnya jam 10 sampai 10.15 ini dikosongi, jadi jam ke-4 sampai jam ke-10, tapi nanti jam ke-5-nya mulainya 10.15, berarti dari jam 10 sampai jam 10.15 itu berarti istirahat. Nah, tapi untuk jam istirahatnya ini di jadwal ini kita hapus saja, jangan dimunculkan, karena kalau dimunculkan nanti menghambat proses pemasangan jam. Kita hapus ya. Nah, istirahat kedua juga sama, kita hapus lagi, kita hapus supaya nanti bisa masuk di tengah-tengah, mungkin jam ke-6 dan jam ke-7 itu bisa masuk. Jadi tidak ada istirahatnya, tidak ada jam istirahatnya di sini ya di jadwal. Tapi mungkin kalau dilihat dari menit ini ada istirahatnya. Kita hapus istirahatnya. Oke, kalau sudah dihapus kita oke. Tapi di sini terlihat masih ada jam istirahatnya ya. Di sini kan dari jam 11.45 sampai 12.15 kan ini ada waktu kosong, itu untuk istirahat. Walaupun di sini tidak ada tulisan istirahat. Oke, jadi hapus untuk jam istirahat atau waktu istirahat di timetable-nya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Setelah tadi sebelumnya ada istirahat, sekarang sudah nggak ada istirahatnya. Kita tes, kita klik tesnya, terus kita yes. Nah, ini masih ada kesalahan atau error ya. Kita coba lihat. Nah, ternyata di sini untuk errornya tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit yaitu untuk satu mapel saja. Ini kan warnanya sama, berarti satu mapel yaitu mapel dasar-dasar kefarmasian. Nah, kita lihat di sini untuk jamnya sendiri, untuk dasar-dasar kefarmasian itu sampai 7 jam jadi satu pertemuan. Oke, mungkin ini adalah mapel produktif. Ya, ini mungkin sampai 7 jam ya. Tetapi kalau misalkan jadwalnya bebas mau di hari manapun, ya bebas di hari manapun, itu sebenarnya jangan sampai nanti muncul sampai 7 jam sekaligus. Bisa juga kita akali dengan misalkan kalau 7 jam berarti 4 jam dan 3. Nah, jadi 4 jam nanti di jam pertama, mungkin nanti ada pergantian jam dulu dengan mapel yang lain, lalu masuk lagi 3 jam yang berikutnya. Seperti itu. Jadi dipisah. Jangan digabung seperti ini. Nanti kalau digabung seperti ini memang salah satu yang menghambat lagi ya. Jadi untuk mapel ini dasar-dasar kefarmasian saya coba split atau pisah menjadi dua pertemuan ya, dua pertemuan. Di sini mapelnya adalah DK ya, di kelas FKK atau farmasi ya, farmasian kalau nggak salah. Kita coba masuk ke bagian pelajaran ya, pelajaran atau guru saja, ke guru. Gurunya di sini adalah seperti Ratno RS ya. Kita masuk ke guru. Kita coba cari yang RS. Nah, ini. Kita lihat pelajarannya. Nah, ini. Tadi yang bermasalah adalah
FKKA, B dan C. FKKA, B dan C. Lah ini yang bermasalah. Maka ya, ini ternyata di sini pertemuannya adalah satu kali pertemuan, terus satu pertemuannya 7 jam langsung tanpa putus ya. Nah, ini mungkin yang jadi kendala. Nah, sekarang saya coba buat jadi 7 jamnya ini itu dibagi menjadi 2 pertemuan. Oke, 4 dan 3 atau 3 dan 4 nggak masalah. Oke, cara membaginya kita buat yang pertama ini yang sudah ada kita buat menjadi 4 jam dulu. Kita double klik ya, double klik. Terus kita buat menjadi 4 jam. Nah, berarti kan kekurangannya 3 jam. Nah, 3 jamnya itu nanti kita tambahkan lagi. Nah, ini 4 jam dulu, kita oke ya, oke, ini sudah selesai. Ini sudah 4 jam ya. Terus kita tambahkan 3 jam yang lain di kelas yang sama. Boleh kita menggunakan pelajaran baru boleh, tapi lebih mudah adalah pakai copy to. Nah, di sini tombol copy to. Itu nanti mengopi jam ini nanti ke kelas yang ini juga, ke kelas yang ini. Copy to XFKKA ya, itu another class. Ini yang ini masih sama. Terus oke. Nah, kita lihat di sini kelas 10 FKKA ini ada dua karena sudah di copy tadi. Tapi dua-duanya 4 jam, padahal kan jumlahnya harusnya 7. Nah, berarti kita rubah yang satu lagi itu jadi 3 jam. Oke, triple. Nah, jadi satu pertemuan 4 jam, satu pertemuan lagi 3 jam, berarti kan jumlahnya 7. Sama-sama 7, cuma dirubah menjadi 2. Nah, untuk FKKB dan FKKC kelasnya itu juga sama. Yang pertama itu kita buat jadi 4, terus kita kopikan another class, kelas yang sama. Terus ini kan ada 2, yang satunya diganti jadi triple atau 3. Terus FKKC juga sama. Kita buat menjadi 4, terus kita kopikan ke kelas yang sama, terus kemudian yang satu kita buat menjadi triple. Nah, jadinya kan 7, 7, 7. Oke, kita tutup. Nah, jadi kita sudah memecah tadi jam untuk mapel dasar-dasar kefarmasian yang tadinya 7 jam langsung menjadi 4 dan 3. Kita bisa ya. Oke, sekarang kita tes lagi. Kita tes lagi apakah masih bermasalah. Kita masuk ke menu main, terus kita klik tes. Yes. Ya, ternyata datanya sukses. Nah, kalau data sukses, ini adalah kemungkinan besar kita bisa generate karena sudah tidak ada masalah lagi dari keseluruhan kelas, guru, mata pelajaran maupun student. Kalau sudah oke, lalu oke lagi. Nah, nanti masuk ke bagian generate atau bisa juga masuk ke di sini jadwal baru juga bisa sama saja. Nah, di sini settingannya mau normal, besar atau sangat besar bebas. Kalau normal nanti lebih cepat, besar berarti sedang. Kalau sangat besar nanti akan membutuhkan waktunya agak lama. Saya biasanya pakai yang tengah-tengah saja. Terus untuk pembatasannya saya menggunakan yang memungkinkan istirahat ini. Terus untuk yang lain biarkan saja. Nah, kalau sudah siap, silakan start timetable generation. Nah, untuk generate ini untuk kecepatannya tergantung pada spek PC-nya ya. Nanti kalau PC atau laptopnya speknya tinggi, nanti akan lebih cepat. Ya, saya coba klik start timetable generation atau generate ya. Kita klik. Nah, ternyata udah sangat cepat dan sukses, tidak ada error satupun. Nah, selesai ya. Jadi permasalahan tadi yang tadinya 176 permasalahan atau error itu sudah langsung 0. Nah, tadi pertama adalah masalahnya di bagian jadwal, di bagian jam istirahat ya, di bagian jam dan istirahat, dan ada mapel yang sampai 7 jam tapi labas tanpa dipotong. Itu nanti bisa diakali dengan menghapus istirahat dan memotong atau memisah yang tadinya 7 jam jadi 4 dan 3. Oke. Nanti tinggal kita tampilkan semua. Berarti ini kan sudah masuk ini. Tanpa ada yang tertinggal atau masih kosong jamnya. Ini sudah masuk semua. Jika kita print, oke, ini sudah siap didistribusikan ke masing-masing kelas
dan ke masing-masing guru. Selesai. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada permintaan, misalkan gurunya misalkan salah satu guru menginginkan di hari-hari tertentu, misalkan ini Bapak Aziz Saiful misalkan cuma menginginkan di hari Senin dan Selasa, berarti hari yang lain kita silang. Lalu jangan lupa di generate lagi jadwal baru, generate. Oke, selesai. Sehingga jika kita cetak, maka Aziz Saiful muncul hanya di Senin dan Selasa saja. Nah, untuk permintaan yang lain bisa disetting, misalkan mau guru yang lain hari apa dan hari apa, terus mungkin jam berapa saja, atau mungkin mata pelajaran yang kayak tadi penjas, itu kan di sini untuk waktu kosongnya waktunya itu dari jam 1 sampai jam 6 saja. Jadi tidak ada mapel olahraga muncul di jam 7, 8, 9 atau jam 10 ya, sehingga nanti olahraganya lebih asik dan lebih fresh ya, seger. Jadi nggak mungkin muncul di jam ke 9, 10. Oke, seperti itu. Silakan bisa dicoba-coba sendiri kalau ada masalah yang sama. Jika masih ada masalah yang sama atau masalah yang lain, silakan bisa langsung dituliskan saja di kolom komentar. Nanti akan saya coba buatkan video tutorial yang lain. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.